Sobat Siber, bertemu lagi dengan saya Intan Somadina di Siber TV. Nah, tadi siang kan kita udah ketemu ya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang Siber TV itu apa, kejahatan siber itu apa. Dan kita kedatangan bintang tamu tadi siang, ada Arafi Ahmad, ada Ramzi, ada juga Kaitan RJ. Nah, pastinya sekarang kita juga kedatangan bintang tamu yang gak kalah ditunggu-tunggu nih. Dan kita bakalan mengupas tentang Siber TV ini lebih dalam lagi. Yaitu kita sudah hadirkan Kak Ernest Prakasa, seorang komedian dan juga sutradara. Kak Ernest boleh silakan bergabung sama aku. Selamat malam. Kak Ernest aku pakai Oh iya ini dulu pakai ya. betul, bagus. Kita harus jalanin protokol ya. Iya betul, setuju sekali. Selamat malam semuanya. Malam, apa kabar Kak Ernest? Baik, sehat puji Tuhan, dalam keadaan sehat sekarang. Sehat terus ya. Sehat, amin. Senang gak diundang ke sini akhirnya? Ini baru pertama kali nih, baru tahu juga ternyata ada studio ya di sini ya. Iya, ini Keren studio banget ya. bagus banget kan. Aku juga Bagus. pas masuk, wah keren banget Iya, di sini. iya, Nah Kak iya. Ernest, senang gak sih denger ternyata ada Siber TV sekarang? Seneng banget dong pasti ya? Senang banget karena ini inovasi yang penting dan dibutuhkan karena salah satu tantangan terbesar di peralihan dunia dari analog ke digital ini adalah edukasi kan. Dan kita bukan hanya, kalau anak-anak remaja cepet taunya gitu, tapi kan kita bicara masyarakat luas yang harus diedukasi pelan-pelan gitu. Jadi Iya, salah satu sarananya ya ini gitu. bener banget, nah Kak Ernest, tapi kan kalau kita mau tahu lebih dalam lagi tentang Siber TV ini apa, kita harus mengundang salah satu narasumber lagi ya. Ya. Kak Ernest boleh duduk silakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Ernest sudah hadir. Nah kita akan mengundang salah satu narasumber kita yang tidak kalah penting dan ini yang paling penting kayaknya harus hadir di sini. Bapak Brigjen Pol Slamet Uliandi, Direktur Siber. Selamat malam. Selamat malam Mbak Intan. Pak izin dulu Pak, Iya. biar lebih akrab kayaknya manggilnya Bang Ulin aja boleh? Oh boleh, boleh. Boleh ya Bang Ulin ya. Ya. Bang Ulin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan langsung duduk, kalau buat Tunggu Bang Ulin sebentar dulu. langsung duduk. Boleh nggak saya bilang ini? Karena ini Siber TV baru, jangan lupa subscribe Siber TV dan CCIC. Karena like itu dan subscribe itu gratis. Iya. Biar lebih anak muda. Pasti. Ya. Jangan lupa untuk subscribe. Iya. Silakan duduk Bang Ulin. Boleh silakan duduk Iya. silakan. Bang Ulin ini kan kita tadi siang tuh udah sempat ngobrol-ngobrol Bang Ulin nih. Kita langsung aja boleh ya. Boleh, Udah pada boleh, Mbak. penasaran soalnya banyak banget yang nanya sampai ke DM Instagram aku nanya sebenarnya Siber TV itu apa. Nah sebenarnya tujuan soft launching virtual policy malam ini yang dilakukan oleh DTPD apa tuh Bang Ulin, boleh ditolong dijelaskan DTP? Direktorat Pidana Siber. Tindak Pidana Siber ya? Ya, Oke. Nah ini sebenarnya apa Bang Ulin? Jadi begini, hari ini soft launching ini adalah dibuat untuk mengimplementasikan dari perintah Bapak Kapolri ya, dalam program 100 hari yang kita gaungkan dan kita kejar. Karena melihat langkah-langkah agar kepolisian tidak hanya melakukan upaya penindakan, namun juga pencegahan dari tersebarnya hoax maupun ujaran kebencian dan hasutan yang sering terjadi pada saat ini. Ya pastinya ya harus Ya. ada tindakan nyata ya Pak ya. Betul Mbak Intan. Oh iya kok Pak, kan Bang tadi ya. Nah Bang Ulin ini apakah ada langkah-langkah yang Abang lakukan dalam penindakan kejahatan siber Bang? Jadi begini, dalam menindaklanjuti ini kita mencoba melakukan kita sebut dengan extra mile effort. Jadi kalau kita latihan olahraga itu cuman A, kita lakukan extra mile effort upaya yang lebih. Nah, kita harus melakukan pencegahan terhadap hoax dan ujaran kebencian. Kami sangat berupaya dan melakukan upaya patroli siber yang sebenarnya sudah ada patroli siber itu di media sosial tentunya. Kemudian yang nantinya apabila di media sosial itu ketemu setelah berkaitan dengan konten-konten, kemudian terindikasi mengandung hoax dan atau hasutan, baik itu di Facebook, baik itu di Twitter, ya kan, ataupun di platform Instagram. Kalau kita lihat bahwa yang paling banyak, kalau kita dari hasil kita itu paling banyak melakukan justru di Instagram. Wow. Gitu. Dan dengan bentuk pesan peringatan. Gitu. Nah, bentuk pesan peringatannya itu nanti akan kami sampaikan secara lengkap dengan informasi mengapa konten tersebut mempunyai pelanggaran, ataukah kata-katanya, ataukah mengandung hoax, atau TXT-nya. Itu yang coba kita nanti sampaikan. Oke, nah ternyata paling banyak di Instagram. Nah, Kak Ernest kan kayak followersnya banyak banget. Tapi bukan saya loh itu yang tadi ya. Banyak. Iya, tenang aja. Kan Kak Ernest kan banyak banget followersnya. Iya. Terus pengguna media sosial yang sangat Iya. aktif ya Kak ya. Lumayan. Ini tanggapan Kakak dengan adanya ini seperti apa? Iya bagus, peringatan sebenarnya benar banget karena gini deh, nggak usah jauh-jauh, kita dari grup WhatsApp keluarga aja gitu ya. Kadang-kadang ya kita suka dapat kabar-kabar hoax gitu di dalam grup WhatsApp. Dan seringkali kita orang yang menyebarkan itu
bukan menyebarkan, kadang-kadang bukan dengan maksud jahat gitu, kadang-kadang nggak tahu aja karena masih agak gagap dengan internet, mungkin generasi orang tua kita ke atas gitu ya. Setiap kali mendapatkan broadcast dianggapnya itu benar gitu, nggak bisa verifikasi. Jadi peringatan ini memang penting sekaligus bentuk edukasi, jadi nggak langsung ditindak tapi diperingati, dikasih tahu kalau hey ini hoax loh, ini bukan berita yang benar kayak gitu-gitu, bagus sih pendekatannya Dan menurutku. berarti kalau kita dapat berita harus Iya. dicari dulu sumbernya ya, Betul. benar atau tanya sama ahlinya. Betul. Nah Bang, ini kan sebenarnya ada juga kayak di media sosial tuh banyak sekali kayak kritik-kritik, juga hoax. Tapi kritikannya terhadap pemerintah. Bagaimana nih tanggapannya dan menyikapi kritikan terhadap pemerintah ini? Oh begini Mbak, ini satu yang sekarang sedang tren. Kritik itu sah-sah saja. Gitu. Namun ujaran kebencian, fitnah, dan kebohongan itu yang tidak baik. Iya. Gitu. Seseorang kalau dia mengkritik, ya kan, pada saat dia mengkritik, kalau dia berbuat jahat di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia tahu kok kalau dia berbuat kejahatan. Gitu. Dia tahu bahwa kritik itu mengandung hoax, ya kan, mengandung ujaran kebencian yang menurutnya ditambah-tambah atau diedit. Sehingga kalau bicara tentang kritik kepada pemerintah, kita tidak akan sentuh. Artinya itu sudah saya pastikan lagi bahwa kritik terhadap pemerintahan itu tidak akan tersentuh. Coba kita lihat, mana ada sih kasus kritik yang kita tahan. Artinya kasus kritik yang beradab. Bangsa kita ini kan bangsa yang sangat beradab. Iya. Ya kan, budaya kita budaya yang beradab. Iya. Kemudian kalau kritik itu kemudian membangun dan Iya. konstruktif, Iya. bahkan untuk kita sendiri, Iya. maka itu coba kita implementasikan kepada Siber Polri. Iya. Jadi menurut saya sah-sah saja melakukan Iya. kritik dan bagus, itu yang sesuai perintah Iya. Pak Jokowi dan Pak Kapolri. Wah, Demikian Mbak berarti Intan. kita nggak takut lagi Iya. ya kalau Iya, mau kritik jangan ya. takut lagi untuk mengkritik. Justru Pak Presiden menyatakan kritik sebanyak-banyak, namun kritik yang membangun, Iya. konstruktif Iya. gitu loh. Dan tadi beradab ya, mungkin Iya, jangan beradab. pakai anonim Iya. juga ya. Iya. Kayak saya nih, sudah berumur nih, ya kan. Tapi masih kelihatan muda Bang. Aduh, alhamdulillah Mbak Intan. Iron Kelihatan Man. muda ya, Iron Man. Dan kalau kita seusia kita membuat kritik yang tidak beradab, Iya. maka akan dicontoh oleh anak keturunan kita, Iya. anak-anak kita. Oke. Apakah kita rela anak-anak kita Iya. seperti itu? Iya. Nah, itu yang mungkin Iya. perlu kita sampaikan di sini Mbak Intan. Iya. Oke. Kalau dari pengalamanku ya, dan misalnya gini, aku di media sosial juga mengkritik pemerintah, mengkritik gitu. Nggak takut ya Kak? Kenapa? Nggak takut waktu itu? Sampai sekarang masih bisa duduk di sini. Tapi memang soal adab itu penting. Maksudnya terdengar seperti membosankan dan apa sih sopan santun enggak. Tapi sebenarnya menurutku penting banget. Kenapa? Karena setiap kali ada gelaran sebesar misalnya pemilihan presiden itu pasti adalah masyarakat yang terpecah belah gitu. Jadi mengkritik secara beradab ini menurutku baik karena kita bisa menyampaikan substansi tanpa memicu konflik gitu. Karena kalau kita mengkritik tapi bernada mencaci maki, bernada kata-kata kasar, akhirnya substansi kritiknya juga jadi kalah kuat gitu sama si kata-kata kasar itu, akhirnya nggak tersampaikan substansinya. Jadi aku berusaha tetap di media sosial, aku tetap berusaha kalaupun ada kritik aku coba sampaikan dengan bahasa yang baik supaya substansi kritiknya tetap tersampaikan. Iya, iya, gitu. iya. Tapi kan biasanya kadang-kadang kalau orang yang suka mengkritik ya Bang ya, Iya. kita suka dapat kayak misalnya akun-akun yang nggak ada namanya, anonim, terus mengancam-ngancam gitu, itu iya. juga ada aja ya. Ada aja itu dinamika media sosial kayak gitu sekarang memang. Tapi ya berlalu gitu Mungkin aja pelan-pelan ya. lama-lama disikat habis sama Iya dong, harus habis. Nah Bang, tapi ini kan tadi Abang bilang kan kalau berita-berita yang hoax ini pastinya akan diberikan peringatan dulu ya, nggak Iya. langsung dipidana atau apa segala macamnya. Iya. Nah ini langkah yang dilakukan itu untuk memberikan peringatan kepada pelaku hoax itu sebenarnya apa aja Bang langkah-langkahnya? Nah, jadi begini Mbak, ini sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri Mhm. pada saat rapim, bahwa penindakan itu bersifat ultimum remedium. Jadi upaya terakhir. Oh. Nah, kita nih ke depan akan kita launching hari ini virtual polisi atau kalau di Inggriskannya virtual police alert. Ataupun peringatan virtual polisi. Virtual itu kalau nggak sudah di-Indonesiakan. Sehingga sifatnya begini. Pada saat seseorang melakukan kira-kira kesalahan, kita anggaplah si Badu. Oh, saudara Badu, hari ini Anda mengupload konten ini, jam sekian, tanggal sekian. Konten ini berpotensi pidana SARA dengan ancaman hukuman sekian. Nah, coba bisa ditampilkan, tolong ini tag contoh SMS-nya. Nah itu dari situ kita juga bisa memberi peringatan tentunya
kenapa ultima remedium ini adalah suatu penindakan yang terakhir gitu. Dan kita nanti akan tertulis itu virtual polisi siber. Jadi kita sudah bekerja sama Seperti ini juga ya, Pak, dengan Telkomsel, ya kan. Ya. Ya, nanti kita kan nomornya itu sudah langsung nomor nama. Oke. Kita juga sudah berkoordinasi dengan WhatsApp, nanti keluarkan. Jadi, dan itu bersifat DM. Oh, Jadi, karena privasi seseorang itu kita jaga. Gitu. Wow, Jadi bersifat DM. Tapi artinya mereka, nah ini yang penting. Pada saat kita mengeluarkan peringatan tersebut, itu sudah melalui tahapan. Yang pertama, apa tuh? begitu kita lihat nih satu lokasi. Kan kalau kita anggap lokus suatu tindak pidana itu adalah di IP. Di mana IP dia upload, disitulah tindak pidana. Nah, pada saat dia mengupload, kemudian ada tim verifikasi melaporkan ke Mabes. Nah, melaporkan ke Mabes, ditanya kepada saksi ahli bahasa. Saksi ahli pidana, saksi ahli undang-undang ITE. Setelah tiga hal tersebut terpenuhi unsurnya, maka baru kita kirim peringatan tersebut. Oh, jadi Sehingga ada tidak tahapannya. tidak subjektif oleh Iya, penyidik, iya. tapi sudah beberapa tahapan verifikasi oleh tim ahli. Oh, Begitu Mbak iya. Intan. Jadi tahapan-tahapannya emang dilakuin sangat Iya. soft banget ya. Kalau Dan karena dari berbagai suka- disiplin Ah, ilmu ya, ah. jadi Iya. nggak mentang-mentang terus langsung tiba-tiba di warning gitu. Iya, iya, Mereka iya, iya. melalui assessment yang serius juga Tapi gitu. karena setuju ya dengan tahapan-tahapan ini. Setuju sih, setuju. Karena kan sebenarnya juga kalau semua tadi sebagai aksi terakhir gitu ya, setuju sih karena pasti bapak-bapak di kepolisian juga kan banyak pekerjaan ya. Iya. Setiap kali ini harus dipidana semuanya repot nanti. Iya. Kalau saya tambahkan sedikit. Gimana Pak? Jadi begitu ngasih peringatan, kalau yang ini kita peringatkan 2 kali, Mbak. Oh, 1 2 kali kali. 2 jam turun. Karena begini, ada beberapa efek dari kontennya itu bisa berdampak masif dalam waktu cepat. Iya, 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 iya. Itu iya, harus kita iya, pikirkan. Tapi iya. 1 kali 24 jam dia harus turunkan. Iya. Pada saat dia tidak turunkan, kita ingatkan lagi. Hmm. Kalau tidak ingatkan, kita klarifikasi. Undangan klarifikasinya itu pun bersifat tertutup, Mbak Intan sama Mas. Jadi orang nggak usah tahu ya. Iya, nggak usah tahu karena privasi. Namun kalau sudah dilakukan tahapan itu, kemudian tidak mau kooperatif, kira-kira gimana Mas Anas? Enaknya dijemput. Itu Langsung kira-kira. dijemput itu. Tapi sesuai perintah Bapak Kapolri bahwa penindakan secara humanis itu harus dikedepankan. Iya. Karena ini program 100 hari beliau. Iya. Polisi yang humanis, begitu loh. Oke, ini menarik banget. Ini kan kalau Dijemput untuk diajak ngobrol. untuk diajak ngobrol dulu ya. Iya. Clear gitu kan. Iya, humanity-nya tetap dikedepankan. Iya, Nah, Mbak. tapi aku sebenarnya saya penasaran banget nih Bang ya, sebenarnya masyarakat bisa nggak sih ikut serta dalam memerangi kejahatan siber? Tapi sesaat lagi Bang, jangan Oke. kemana-mana, tetap di Siber TV.